Dikisahkan pada episode sebelumnya, kepada Tumenggung Mayang, Warang dengan panjang lebar menuturkan perjalanannya menuju ereng-ereng merbabu bersama rombongan Mangir. Dalam perjalanan itu, Warang ditangkap dan dihadapkan pada dua perwira andalan Mangir. Yang disembunyikan Warang diketahui, sehingga telik Sandi Mataram itu hampir saja menemui nasib sial jika saja Demang Sedayu tidak turun tangan. Dari seorang panja Empu Wekas yang polos, Warang juga mendapat informasi lebih jauh tentang dua perwira hebat yang berhasil membuatnya mati kutu, yakni Batal dan Jodoh. Latar belakang dua orang itu ternyata tidak main-main, hingga memang pantas menjadi para perwira andalan. Mereka adalah sosok berbahaya yang harus menjadi perhatian jika Mataram nanti akhirnya memang harus berhadapan dengan Mangir. Saat meneruskan perjalanan, rombongan Mangir mengalami hal yang tidak diduga-duga yang menyebabkan satu orang prajurit meninggal dunia karena upas getah ancam. Demang Serandak maupun Demang Pandak terpaksa harus turun langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Belum selesai tuntas masalah yang mereka alami, rombongan prajurit khusus yang dipimpin langsung Ki Ageng Mangir itu kembali menghadapi masalah baru. Sejumlah makhluk berbahaya sepanjang lebih dari satu depa berjatuhan dari atas pepohonan. Mereka siap menyerang siapapun juga yang dirasa mengancam. Dari gubuk terpencil di tengah hutan, Tumenggung Mayang menyimak cerita Warang dengan penuh seksama. Jadi, apa yang berjatuhan dari atas pepohonan itu, Warang? Mengapa menjadi cukup liar ketika para prajurit itu membuat gerakan menghindar? Ular sendok, Gusti Tumenggung. Mereka menyerang dengan begitu ganas ketika para prajurit membuat gerakan sedikit saja. Tapi, para prajurit itu memang benar-benar terlatih betul. Seluruhnya hanya dalam beberapa saat saja sudah mampu menguasai diri agar tidak panik. Maksudmu mereka berhasil mengatasi ular-ular itu dan membunuhinya? Apakah ular yang sedemikian banyak mudah diatasi, sementara di sekelilingnya semak belukar? Oh, bukan para prajurit itu, Gusti Tumenggung, tapi Ki Ageng Mangir sendiri. Dengan sigap, Ki Ageng Mangir membuka kain mori penutup tombak pusaka baru kelinting. Masih dengan di atas kuda, Ki Ageng Mangir seperti merapal sesuatu sehingga mata tombak itu menjadi begitu bercahaya menyilaukan. Beberapa saat kemudian, kami semua mencium bau harum yang begitu menusuk di seputar tempat kami berdiri. Secara aneh, ular-ular itu lantas terlihat gelisah dan kemudian pergi seperti tersiksa. Hanya dengan cara seperti itu, Warang.
Nggih Gusti, ular-ular itu seperti tidak tahan dengan bau harum yang sedemikian menyengat dan terpancar dari tombak pusaka baru kelinting. Oh, luar biasa sekali tombak itu. Apakah kamu sempat melihat bentuk mata tombaknya, Warang? Mboten Gusti Tumenggung. Saya tidak bisa melihatnya karena cahayanya begitu menyilaukan. Yang saya lihat ya hanya cahaya terang saja. Itu pun sudah cukup membuat kepala saya berkunang-kunang sehingga terpaksa memalingkan wajah ke tempat lain. Ya. Aku malah jadi penasaran sekali dengan tombak itu, Warang. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mengingat ular sendok jarang sekali ada di atas pohon, maka Ki Demang Panda dan Ki Demang Seranda kemudian melakukan penyelidikan, Gusti Tumenggung. Kembali memeriksa dan menyelidiki apa yang terjadi bersama beberapa prajurit yang ditunjuknya sendiri. Mereka menyebar dan ada pula yang menaiki pohon. Di atas pohon, mereka menemukan sejumlah akar-akar tipis yang sengaja diuntai menjadi sebuah wadah, lalu memiliki pengait yang terhubung dengan sebuah akar tipis membentuk tali panjang. Tali-tali itu mengarah ke beberapa sudut. Saat ditelusuri lebih jauh, ditemukan 4 jejak manusia yang nampak telah meninggalkan tempatnya bersembunyi. Singkat saja, Warang. Jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ular-ular dari atas pepohonan itu jelas sengaja ditempatkan di atas pepohonan oleh manusia, Gusti Tumenggung. Diletakkan di sebuah wadah yang jika pengaitnya dibuka dari jarak jauh menggunakan tali, maka ular-ular itu akan jatuh ke bawah, siap mengancam nyawa siapapun juga. Tidak ada lain, itu ulah gerombolan Ulo Putih. Mereka membuat jebakan kedua. Artinya, pasukan Mangir jelas telah diketahui, sehingga mereka terpaksa bersiap untuk membuat rencana baru, Gusti Tumenggung. Di sisi lain, Mataram siang itu begitu panas. Raden Ronggo, anak Sutowijoyo dengan istri ketiganya, Roro Ayu Mas Semangkin, yang juga bergelar Ratu Mas Kagaluhan, terpaksa menghentikan pekerjaannya memeriksa sejumlah penjagaan di sudut-sudut benteng Mataram. Saat melewati dalam Sutowijayan, Raden Ronggo memutuskan untuk mampir menemui ayahnya. Ada pertanyaan yang tersimpan dalam benak Raden Ronggo selama beberapa hari terakhir dan ingin ditanyakan langsung. Rupanya, sang ayah sedang berada di gubuk taman belakang menikmati kesejukan air kolam dan kicauan burung-burung liar. Nampak sekali hatinya sedang gundah. Hampir saja pemuda itu membatalkan niatnya untuk bertemu jika saja Sutowijoyo tak mempersilahkannya duduk dan tak keberatan atas kedatangannya. Karena tak ada tempat duduk di situ, keduanya lantas bersila, berbicara tanpa sekat, sepenuhnya menjadi ayah dan anak. Nuwun sewu Romo. Sebenarnya saya tadi hanya memeriksa beberapa gardu penjagaan saja di sekitar sini. Karena matahari begitu panas dan kebetulan melewati dalam Sutowijayan ini. Jadi sekalian saja saya mampir mengunjungi Romo. Tapi sepertinya saya agak kurang pas saat datang. Romo terlihat sedang banyak pikiran. Oh, tidak apa-apa Ronggo. Kedatanganmu kebetulan justru sedikit menghibur Romo.
Romomu ini memang sedang banyak pikiran saat ini, terutama tentang keadaan kakekmu Ki Gede Mataram. Beliau sudah semakin renta dan hanya bisa terbaring saja di tempat tidur sehari-harinya. Benar Romo, saya sendiri juga kadang merasa sedih melihat keadaan beliau yang demikian. Sejak kapan sebenarnya beliau mengalami penyakit itu, Romo? Cukup lama, Ronggo. Bahkan sejak kamu belum lahir. Saat pertama kali penyakit itu datang, kakekmu masih ada di Pamanahan. Kemudian menjadi kambuh saat alas mantau ini mulai dibabat. Selanjutnya adalah ketika beliau pulang dari Pajang beberapa tahun lalu, sehabis menghadap Gusti Hadiwijoyo dan Kanjeng Sunan. Romo akui, kakekmu Ki Gede Mataram begitu tegar. Meski tubuhnya sudah rapuh, tapi wajahnya selalu dibuatnya berseri-seri. Namun, tetap saja Romo khawatir. Apalagi beberapa waktu lalu, kakekmu telah memanggil Romo, menceritakan mimpinya bahwa beliau telah ditemui oleh kakeknya Ki Ageng Selo. Kedatangannya dalam mimpi adalah untuk meminta pusaka yang selama ini selalu menyertainya sejak lahir. Romo yakin kamu pasti telah memahami arti pusaka yang menyertai sejak lahir itu. Meningkih Romo, tentu saja. Jika memang itu sudah menjadi kehendak pemilik sejatinya, kita sebagai manusia bisa apa? Ataupun jika itu terjadi, bukankah itu artinya kakek akan lepas dari penderitaannya selama ini? Dan sudah menjadi takdir juga, Romolah yang akan menggantikan beliau memimpin Mataram sepenuhnya, sebab selama ini Romo hanya mewakilinya saja. Iya, jika itu memang sudah digariskan, tentu saja Romo harus menerimanya, Ronggo. Romo, jika tidak keberatan dan Romo sendiri berkenan, bolehkah saya bertanya sesuatu? Silahkan, Ronggo. Ada apa? Adakah yang menjadi beban pikiranmu? Sebenarnya beberapa waktu lalu, saya mendengar sebuah cerita tentang Romo dari sesepuh Penteng Selatan. Saya terkejut mendengar ceritanya hingga membuat saya begitu penasaran. Jadi daripada tidak jelas, lebih baik saya bertanya langsung kepada Romo. Tentang apa itu, Ronggo? Nyun sewu, Romo. Tentang Kanjeng Ratu Kidul, Romo. Sejenak taman belakang dalam Sutowijayan mendadak hening. Sutowijoyo menatap Raden Ronggo begitu tajam. Tidak menyangka bahwa anaknya telah mengetahui kisah itu dari orang lain. Selama ini, Sutowijoyo memang tidak secara terbuka menceritakan kisah itu pada sembarang orang. Pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul hanya beredar dari mulut ke mulut. Meski demikian, Sutowijoyo telah lama tahu apa yang terjadi di pantai selatan pastilah akan dibocorkan oleh para pengawalnya sendiri yang mengikutinya di Lipuro, atau bahkan mungkin oleh Ki Juru Martani yang menemaninya dalam peristiwa itu. Tapi hingga saat ini, Sutowijoyo tidak pernah merasa perlu untuk memberi penjelasan yang mendetail bagi orang-orang terdekatnya sekalipun. Apa yang dibicarakan dari mulut ke mulut, biarlah tetap demikian adanya. Namun Raden Ronggo memang berbeda. Anak urutan keduanya itu memang sejak kecil menyukai hal-hal gaib
maupun Aji Joyo Kawijayan itu tidak lepas dari ibunya, Roro Semangkin, yang merupakan keponakan sekaligus murid Ratu Kalinyamat. Sejak ayahnya terbunuh oleh Rangkut atas perintah Aryo Penangsang, Roro Semangkin dan saudara lainnya diboyong oleh Ratu Kalinyamat ke Jepara, dipasrahkan pada para sepuh yang mumpuni dalam ilmu kanuragan agar bisa membela diri sendiri karena sudah tidak memiliki orang tua lagi. Kekenturannya dalam tirakat dan olah batin begitu dahsyat hingga akhirnya dia menjadi satu-satunya senopati putri yang dikenal mandraguna bagi Jepara, setara dengan kemampuan Kanjeng Ratu Kalinyamat sendiri. Dialah yang dipersiapkan untuk menghadapi Aryo Penangsang. Tapi takdir berkata lain. Aryo Penangsang justru gugur di tangan Sutowijoyo sendiri di Bengawan Suri. Perutnya robek oleh tombak pusaka Kanjeng Kiai Pleret milik Majapahit yang diserahkan Prabu Brawijaya kepada leluhurnya Joko Tarub. Tombak pusaka itu diwariskan turun-temurun hingga sampai pada pemanahan ayahnya sendiri yang kini menjabat sebagai Ki Gede Mataram. Kedikdayaan Roro Semangkin mewaris dalam diri Raden Ronggo. Itu karena saat mengandung pun Roro Semangkin justru memilih menjalani tapa berata, berharap anak dalam rahimnya adalah Pipit Tikdaya. Setelah sekian helaan nafas, Sutowijoyo akhirnya mengambil keputusan untuk menceritakan apa yang dialaminya di pantai selatan pada anaknya itu. Tak peduli Raden Ronggo akan percaya atau tidak. Romo tidak pernah mengharuskan siapapun percaya pada cerita itu. Percaya boleh, tidak percaya juga tidak apa-apa. Apa yang kamu dengar dari sesepuh Benteng Selatan itu adalah sebuah pengalaman spiritual yang Romo miliki. Sulit membuktikannya jika hanya menggunakan akal manusia semata. Jika akal yang dipergunakan yang lahir kemudian adalah mengira-ira dan tuduhan semata, menjadi sangat aneh. Di satu sisi manusia diperintahkan untuk percaya pada hal gaib, tapi di satu sisi menolaknya sebagai sebuah kebohongan. Tidak sedikit yang lantas menantang kegaiban itu, menjadi manusia yang begitu sombong, seolah-olah dirinya punya kuasa hebat layaknya Tuhan. Padahal telah dikatakan jauh sebelumnya, kesombonganlah yang membuat iblis menjadi terusir. Dalam pandangan Romo sebagai orang Jawa, manusia belum pantas menghakimi hal-hal yang berhubungan dengan kegaiban. Baiklah Ronggo, Romo tidak keberatan menceritakan pengalaman spiritual itu. Tapi kamu juga harus mencatatnya betul-betul, bahwa Romo tidak pernah memintamu untuk mempercayainya. Nuningkih Romo, saya hanya akan mendengarkan saja. Tidak ada maksud lain selain ingin mendengar langsung cerita tersebut dari Romo. Siapa tahu dari cerita Romo itu saya bisa memetik kearifan Romo. Ya, silahkan saja Ronggo. Jika kamu tidak mendapatkannya pun, anggap saja cerita Romo ini sebagai hiburan pelepas lelahmu setelah berkeliling memeriksa penjagaan di sudut-sudut Mataram baru saja. Baiklah, Romo akan menceritakannya secara runtut Ronggo.
Sekali lagi, kamu boleh percaya atau tidak. Dengarkanlah baik-baik, Rongko.